Halo, salam rekan-rekan komunitas Iman Agape Medan. Saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang kesetiaan dalam tesis saya yang akan saya sampaikan dalam bentuk video, PowerPoint, dan Word file yang akan saya share nanti di dalam grup agar teman-teman bisa dapat membaca, melihat, ataupun menontonnya. Teman-teman, kesetiaan itu bagi saya pribadi adalah teguh hati, keteguhan yang betul-betul tidak bisa digoyahkan oleh apa. Kesetiaan berasal dari kata setia. Menurut KBBI, setia memiliki makna berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, tetap, dan teguh hati. Sedangkan kesetiaan merupakan keteguhan hati, kepatuhan, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya. Ungkapan setia atau kesetiaan diterjemahkan dari ungkapan emunah dalam bahasa Ibrani dan pistos dalam bahasa Yunani. Ungkapan emunah secara hurufiah berarti kokoh, dan dalam arti kiasan berarti aman, loyal, atau setia, dan faithful atau penuh iman. Sementara ungkapan pistos dalam bahasa Yunani tadi biasanya diterjemahkan dengan layak dipercaya atau trustworthy. Itulah sebabnya orang yang bisa setia dan teguh mesti memiliki iman. Selanjutnya, kesetiaan Allah terhadap umatnya. Perlu kita ketahui bahwa kesetiaan merupakan salah satu sifat dari Allah itu. Kesetiaan Allah adalah jaminan terhadap kasih Allah kepada manusia. Melalui firman-Nya, Allah menyatakan isi hatinya kepada manusia itu. Kesetiaan Allah itu menjamin manusia hidup dalam kasih-Nya agar manusia percaya kepada Allah. Selanjutnya teman-teman sekalian, kesetiaan Allah itu dinyatakan dalam berbagai hal. Di antaranya, Allah itu setia dalam sabdanya. Kemudian Allah setia pada ketetapan dan hukumnya. Ia juga setia dalam menepati janjinya. Tuhan juga setia dalam peringatan-peringatannya. Dan terakhir, Allah juga setia dalam mengampuni dosa-dosa kita manusia. Perlu kita ketahui kesetiaan manusia terhadap Allah dan kesetiaan manusia terhadap manusia itu sendiri. Kesetiaan manusia kepada Allah itu berarti memilih untuk percaya dan mengasihi Dia di antara pilihan lain yang kita lebih suka. Kita berusaha untuk taat meski dalam keadaan yang kurang baik. Kesetiaan kepada orang lain berarti mengasihi mereka dalam segala keadaan, bahkan ketika itu tampak sulit, bertolong-tolongan dalam menanggung beban, saling percaya, menghormati, menghargai, peduli satu dengan yang lain, dan saling melayani. Kesetiaan manusia juga terhadap Allah itu dan terhadap manusia dapat kita lihat dari beberapa poin ini. Yang pertama, manusia itu setia melayani Allah. Itu merupakan sebuah kewajiban yang pasti bagi kita. Yang kedua, manusia setia memberitakan firman Tuhan sesuai dengan amanat agung yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh pengikutnya. Yang ketiga, setia memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus seperti mana yang biasanya kita berikan kepada gereja untuk yang memfasilitasi seluruh fasilitas gereja dan pelayanan yang ada di gereja itu. Yang keempat, setialah kita menolong saudara-saudara kita sesama manusia. Yang kelima, setia memberikan kesaksian yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita share kepada orang-orang agar mereka juga mendapatkan kesaksian yang baik tentang siapa yaitu Yesus Kristus dan apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita pribadi. Yang keenam, setia menegur dengan baik. Kita mampu memberikan teguran kepada teman-teman saudara-saudara kita dengan cara yang baik, dengan penuh kasih.
Yang utama dalam hal ini yang ketujuh yaitu adalah kita harus setia kepada Kristus sampai pada akhirnya kita bersama-sama dengan orang-orang kudus. Teman-teman sekalian, setelah kita ketahui bahwa kesetiaan Allah dan kesetiaan manusia terhadap Allah dan terhadap manusia, kita harus tahu ada beberapa hal yang penting dalam kesetiaan itu, yaitu ada apa itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan. Saya tuliskan ada 3 faktor-faktor utama dalam mempengaruhi kesetiaan seseorang itu atau manusia itu kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan atau kepercayaan yang tidak memiliki dasar namun kita tetap percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan sendiri. Iman dalam perjanjian baru ialah keyakinan pada Yesus, seharusnya dipahami dalam hal kesetiaan, loyalitas, dan komitmen kepada Kristus itu serta ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Hubungan iman teman-teman dengan kesetiaan terletak pada proses terjadinya iman kepada Allah. Iman yang benar berpusat pada kepercayaan tanpa ada keraguan. Iman kepada Yesus mampu menghasilkan keteguhan hati pada diri kita pribadi, dan itu yang akan mendorong kita memiliki kesetiaan itu, yaitu kita memiliki iman yang menghasilkan keteguhan hati kita tidak tergoyahkan. Itulah yang akan menuntun kita kepada kesetiaan kepada Allah. Faktor yang kedua yaitu pengharapan. Pengharapan adalah suatu kebutuhan biologis apabila seseorang memandang ke masa depan. Tanpa pengharapan ke masa yang akan depan atau ke masa yang akan datang, itu akan membuat kita itu merasa gundah gelisah. Maka harapan dalam Alkitabiah tidak dapat terlepas dari iman kepada Tuhan berdasarkan apa yang telah Allah perbuat pada waktu lampau, terutama dalam persiapan untuk kedatangan Kristus, dan berdasarkan apa yang telah Allah perbuat dan sedang perbuat melalui Kristus. Maka orang Kristen walaupun belum melihatnya berani mengharapkan berkat-berkat pada masa yang akan datang. Hal ini tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Tentu ada hubungan harapan dengan kesetiaan itu, teman-teman sekalian. Apa itu hubungannya? Adalah dalam proses peneguhan harapan tersebut, kita orang-orang Kristen memiliki harapan yang teguh kepada janji-janji Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus. Janji-janji ini meliputi janji keselamatan, janji kedatangan Kristus yang penuh kemuliaan, janji kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya, janji hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga menjadi jawaban bagi kita di dalam mengikut Kristus. Janji kemuliaan juga ada. Dan pada janji-janji firman Allah ini kita harus memiliki keteguhan hati atau kesetiaan agar janji ini menjadi nyata bagi kehidupan kita yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi kesetiaan yang terakhir itu adalah kasih. Teman-teman sekalian, kita harus pahami bahwa Allah itu adalah kasih. Itu menjadi dasar utamanya. Maka dari itu Allah mengasihi umatnya. Ia menyatakan kesetiaannya bagi orang di dalam firman-Nya, dalam perjanjiannya, dalam nubuatannya seluruhnya. Itu adalah bentuk kasih yang Allah tunjukkan kepada manusia. Ada juga hukum, yaitu hukum Taurat dan hukum kasih. Itu juga salah satu bentuk kasih Allah kepada umatnya. Perlu kita ketahui, kasih timbal balik antara bapa dan anak harus tercermin dalam kehidupan para murid, yaitu pengikut-pengikut Kristus, kita semua sekalian. Kasih itu, teman-teman, di dalam etika Kristen itu adalah keseluruhan gabungan dari etika yang dimiliki Kristen yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4-8. Di situ akan dijelaskan secara detail apa sebenarnya kasih itu, mulai dari lemah lembut, sabar, dan sebagainya. Kasih dan kesetiaan tidak dapat dipisahkan, sebab kesetiaan itu ada dalam kasih.
Memiliki kasih merupakan bagian syarat utama untuk mendapatkan kesetiaan itu. Setelah menerangkan dari ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, ini menunjukkan bahwa ketiga hal itu memiliki hubungan yang erat dengan kesetiaan. Kesetiaan tidak dapat terlepas dari ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Setelah kita ketahui bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kesetiaan dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kini kita akan mengetahui ada juga 3 faktor utama menjadi hambatan-hambatan terjadinya kesetiaan itu kepada kita manusia. Yang pertama itu adalah dosa. Dosa adalah kegagalan atau kekeliruan atau kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak menaati hukum, kelaliman atau ketidakadilan. Dosa ialah kejahatan dalam segala hal bentuknya. Akibat-akibat dosa ini, teman-teman, perlu kita ketahui, sikap manusia terhadap Allah itu sangat berubah. Terjadinya pemberontakan, terjadinya mendua hati, dan sebagainya. Sikap Allah terhadap manusia juga menjadi berubah. Dari dulu ketika Adam dan Hawa ada dalam Taman Eden, tidak jatuh dalam dosa, begitu hangat kasih Allah kepada mereka. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa mendapat apa? Yaitu 1, ajaran, 2, hukuman, 3, kutukan, dan terakhir yang paling sangat-sangat ironisnya itu adalah pengusiran dari Taman Eden. Ini menjadi refleksi bagi kita umat manusia yang melekat akan dosa ini. Kenapa kita selalu bisa sangat susah mendapatkan kesetiaan atau kita setia kepada Allah? Yaitu memang tidak terlepas dari hal ini, karena kita adalah orang yang berdosa, penuh dengan niat menjauh daripada Allah. Perlu kita ketahui, teman-teman, dosa merupakan hambatan manusia itu memiliki kesetiaan dalam hidupnya. Sebab dosa menimbulkan keinginan daging, yaitu yang ada dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, baru pertengkaran, perselisihan, banyak lagi terdapat dalam hal itu. Tapi ada poin penting dalam kelemahan itu, teman-teman. Anugerah Allah yang hanya memampukan kita dekat dengannya, yaitu juga sebagai buktinya penebusan Kristus merupakan jalan satu-satunya untuk melayakkan kita terhadap Allah. Yang kedua, teman-teman, hambatan terjadinya kesetiaan kepada seseorang itu adalah uang atau kekayaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah atau mencintai uang secara berlebihan, beberapa orang telah menyimpang dari iman, meninggalkan kekristenan dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, menyiksa tentang apapun dilakukanlah demi mendapatkan uang itu. Saya rasa sudah banyak contohnya yang bisa teman-teman lihat. Bahkan dari kesaksian Lai Sinaga juga kan, dalam ceritanya kemarin ditawari harta supaya meninggalkan Kristus. Namun puji Tuhan, Lai kita tetap setia kepada Kristus. Yang ketiga, hambatan-hambatan terjadinya kesetiaan itu datang dari kalangan-kalangan orang akademik, yaitu filosofi dunia. Filosofi itu dalam bahasa Yunani artinya cinta kebijaksanaan. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh filosofi itu mengarah kepada hambatan terjadinya kesetiaan manusia kepada Tuhan, tapi ada 3 penting yang saya teliti, yaitu adalah 1,
agnostik. Agnostik merupakan suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Yang kedua itu adalah deisme. Deisme itu berasal dari bahasa Latin deus yang berarti Tuhan. Adalah kepercayaan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan ada sebagai suatu sebab pertama yang tidak bersebab, yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, tetapi kemudian tidak ikut campur dengan dunia yang diciptakannya. Maksudnya itu teman-teman, ketika Tuhan menciptakan bumi ini sudah memiliki rotasinya masing-masing. Contoh kayak tumbuhan yang bertumbuh, matahari yang terbit dan terbenam, dan manusia yang terus berkembang biak secara natural. Itu semua tidak dalam campur tangan Tuhan atau kendali Tuhan lagi. Inilah salah satu paham filosof deisme. Yang ketiga itu dalam filosof ateisme. Ateisme itu merujuk kepada ateis, sebuah pandangan filosofi yang menolak, percaya atau tidak meyakini adanya keberadaan Tuhan atau dewa-dewi, ataupun penolakan terhadap teisme atau ilmu Tuhan itu yang disertai dengan klaim dalam pengertian yang paling luas ia adalah penolakan keyakinan atau menegasi kepercayaan bahwa tidak ada keberadaan dewa atau Tuhan itu. Ini yang menjadi sangat-sangat krusial ya. Dalam iman Kristen itu sangat-sangat bertolak belakang, bahwa ateisme memang menyatakan secara real kalau tadi agnostik tidak bisa membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Kalau ateisme sangat pernyataan tegas bahwa memang betul-betul Tuhan itu nggak ada. Itulah paham ateisme. Jadi ketiga paham ini sudah banyak diikuti oleh kalangan-kalangan, khususnya yang cendekiawan pemikir-pemikir ya teman-teman. Ini yang membuat orang itu susah jadinya mengerti siapa Tuhan itu, dan paling pentingnya tidak mungkin memiliki kesetiaan kalau paham-paham seperti ini ada dalam diri seseorang itu. Bagaimana mungkin dia setia kepada Tuhan sedangkan dia tidak percaya kepadanya? Poin terakhir dalam pembahasan kesetiaan ini, teman-teman, kita akan mengetahui apa itu manfaat kesetiaan jika itu ada dalam diri kita. Jika kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan 3 benefit yang sangat-sangat pokok. Yaitu pertama, kita menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Yang kedua, kita memperoleh janji Tuhan yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Yang ketiga, kita menerima berkat daripada Tuhan. Ini menjadi salah satu yang sangat penting ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ini, di mana kita juga sangat-sangat butuh pemeliharaan Tuhan dan sangat-sangat butuh berkat daripada Tuhan untuk bertahan hidup atau melaksanakan atau menjalani kehidupan kita ke depannya. Yang selanjutnya, jika kita memiliki kesetiaan kepada sesama manusia, kita juga akan mendapatkan benefit, yaitu kita akan menjadi seseorang yang komitmen dalam membangun relasi, hubungan. Kita juga mendapatkan kehormatan di berbagai kalangan ya, karena kita diakui bahwa kita dapat dipercaya dan melaksanakan tugas dengan baik. Itu menjadi suatu kehormatan yang bagus bagi kita jika kita memiliki kesetiaan itu. Selanjutnya, kita tentunya kalau kita memiliki kesetiaan, kita mampu mengampuni sesama manusia, karena dasar kesetiaan itu harus kita saling mengasihi. Jadi kita mampu mengasihi sesama kita manusia.
Yang selanjutnya juga ada benefitnya yang kita dapat jika kesetiaan itu kita taruh dalam diri kita dan kita kasih kepada manusia itu. Kita menjadi teladan bagi banyak kalangan orang. Tidak ada ruang untuk membenci, menjadi prioritas. Dan yang paling penting adalah kita mendapatkan kekuatan atau energi yang baru sehingga menjalankan kehidupan ini menjadi hal yang mudah bagi kita, tidak menjadi beban. Sekian penjelasan dari tesis saya ini. Mungkin video ini sangat singkat, tapi teman-teman bisa lihat di dalam PowerPoint atau di dalam Word text file yang saya share kepada teman-teman di atas. Itu menjadi suatu perenungan yang lebih mendalam lagi jika teman-teman bisa membacanya. Jika teman-teman punya waktu, meluangkan waktu juga untuk membacanya. Untuk jika ada pertanyaan, mampu ya saya rasa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.